Selamat pagi semua, kembali lagi dengan saya Agung Hasibuan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia Wajib SMA kelas 10 dengan tema materi berpikir sejarah. Nah, dalam berpikir sejarah ada beberapa pokok bahasa yang akan kita bahas dan akan kita dalami di dalam materi ini. Apa itu? Yang pertama ada pengertian sejarah. Di pengertian sejarah ini nanti kita akan bahas tentang pengertian sejarah menurut asal katanya, pengertian sejarah menurut para umum dan juga menurut Kamus Webster. Nah, yang kedua apa? Yang kedua pokok pembahasannya itu adalah kronologi dan unsurnya. Nanti kita akan membahas tentang kronologi, unsur-unsur kronologi dan contoh-contoh dalam kronologi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada diakronik dan sinkronik. Nah, kita akan membahas nantinya tentang berpikir secara diakronik dan sinkronik dan bagaimana contohnya. Yang keempat apa? Yang keempat ada 3 unsur sejarah. Nanti kita akan membahas dan mendalami tentang unsur-unsur sejarah itu apa saja. Yang kelima apa? Yang kelima ada tahapan sejarah. Di tahapan sejarah ada 4 tahapan. Nanti kita akan mendalami pada pokok pembahasan itu. Dan yang terakhir itu ada 3 unsur waktu. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang apa saja unsur-unsur waktu yang perlu digunakan dalam kegiatan dan pembelajaran sejarah. Stay tune. Nah, setelah kita mengetahui tadi beberapa pokok pembahasan yang akan kita dalami di materi berpikir sejarah, kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah dalam pokok pembahasan ini terdiri atas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian sejarah menurut etimologi dan asal kata. Yang kedua, pengertian sejarah menurut umum dan masyarakat. Yang ketiga, pengertian sejarah menurut Kamus Webster. Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Pengertian sejarah menurut etimologi dan asal kata, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Nah, mengapa sejarah dikatakan pohon, padahal sejarah kan bukan pohon? Baik, saya akan jelaskan. Begini, sejarah diibaratkan seperti pohon, di mana pohon ini berkembang mulai dari akar sampai ke cabang dan ranting-rantingnya. Begitu juga dengan sejarah, terus berkembang dan terus berkembang. Nah, manusia diibaratkan sebagai pohon, di mana pohon ini mempunyai akar-akar, di mana akar-akar ini sebagai kisah kehidupan kita dan juga asal-usul serta silsilah kita yang terus berkembang dan berkembang. Nah, yang kedua, definisi sejarah. Definisi sejarah menurut umum yaitu adalah segala sesuatu yang terjadi dalam masa lampau yang bisa dijadikan pembelajaran. Secara sederhananya, definisi sejarah yaitu segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau oleh kita atau oleh manusia yang bisa dijadikan pembelajaran. Nah, yang ketiga, pengertian sejarah menurut Kamus Webster. Nah, menurut Kamus Webster sendiri, sejarah adalah pengetahuan yang berhubungan dengan hasil pelacakan peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia pada masa lampau. Pengetahuan yang berhubungan dengan hasil pelacakan peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia di masa lampau. Nah, kita sudah tahu bukan pengertian sejarah menurut etimologi dan asal kata, pengertian sejarah menurut definisinya, pengertian sejarah menurut Kamus Webster. Mari kita lanjut materi. Nah, setelah kita tadi membahas tentang pengertian sejarah, kita masuk ke topik pembahasan kedua yuk, yaitu kronologi dan unsurnya. Kita akan membahas kronologi ini dengan 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, pembahasan kronologi berdasarkan etimologi dan asal katanya, pembahasan kronologi berdasarkan definisinya, dan yang terakhir pembahasan kronologi berdasarkan unsur dan contohnya. Nah, menurut etimologinya, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi sama dengan ilmu waktu. Nah, tapi menurut definisinya, kronologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian tertentu pada waktu tertentu. Nah, setelah kita mengetahui kata etimologi berasal dari bahasa mana dan pengertian etimologi itu sendiri, dan pengertian kronologi sendiri, kita masuk kepada unsur kronologi. Unsur-unsur kronologi terbagi atas 3. Yang pertama, peristiwa masa lampau.
Yang kedua, cerita tentang peristiwa masa lampau yang disusun secara sistematis. Dan yang terakhir ada metode sejarawan dalam merekonstruksi cerita tersebut secara kritis analitis. Dan contoh dalam kronologi ini, contohnya sangat simpel, yaitu perkembangan kita dari bayi sampai dengan kita saat ini remaja. Namun tidak semudah itu. Kita harus menjelaskan sesuatu kenangan-kenangan yang terjadi pada masa kita bayi, kenangan-kenangan yang terjadi pada saat kita balita, kenangan-kenangan yang terjadi pada saat anak-anak, dan kenangan-kenangan yang kita alami hingga kita sampai sekarang ini. Next, kita Nah, setelah kita membahas tadi penelitian sejarah, kronologi dan unsur-unsurnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu diakronik dan sinkronik. Berpikir diakronik dan sinkronik. Apa itu diakronik? Diakronik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari dua suku kata, yaitu dia yang berarti melalui dan kronos yang berarti waktu. Berarti berpikir secara kronologis, meluas dalam waktu, dan melalui waktu. Itu pengertian secara sederhana. Berpikir secara kronologis, meluas dalam waktu, dan melalui waktu. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Kita memahami proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan meneliti perjuangan kemerdekaan sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17 Masehi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ada berpikir secara sinkronik. Nah, sinkronik ini keterbalikan dari diakronik. Diakronik meluas dalam waktu, sementara sinkronik meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Ini cara berpikir keterbalikan daripada diakronik. Contohnya apa? Contohnya elit agama dan politik pada tahun 1945 sampai 2003. Dan ada contoh lain, peranan militer di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 yang ditulis oleh ahli politik. Di sini menjelaskan bagaimana peranan militer di segala ruang di Indonesia, di segala provinsi di Indonesia. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada 3 unsur sejarah. 3 unsur sejarah ini yaitu ada manusia atau pelaku dalam sejarah, yang kedua ada ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah, dan yang terakhir ada waktu atau kapan terjadinya peristiwa sejarah dalam kajian sejarah. Nah, biasanya ketiga ini sering dikaitkan dengan siapa, di mana, dan kapan. Nah, kaitan dari ketiga ini, manusia sebagai pelaku dalam suatu kejadian di mana di dalam suatu ruangan atau di dalam suatu tempat, di mana tergantung dengan kapan terjadinya peristiwa dan kejadian itu. Next, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir setelah kita melalui 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, kronologi dan unsur-unsurnya. Yang ketiga, berpikir secara diakronik dan sinkronik. Yang keempat, 3 unsur sejarah. Yang kelima, tahapan sejarah. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu 3 unsur waktu. Nah, waktu punya unsur juga ya? Ya iya dong, waktu pasti punya unsur. Apa saja unsur-unsurnya itu? Yang pertama, zaman dahulu. Berarti masa yang telah kita lalui, di mana penuh dengan kenangan dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita jalani, yang bisa dijadikan pembelajaran pada saat menjalani masa yang akan datang dan menjalani masa sekarang ini. Yang kedua apa? Yang kedua ada zaman sekarang, berarti masa yang kita jalani sekarang ini, di mana pada saat inilah pembentukan kenangan itu dimulai. Yang ketiga apa? Zaman yang akan datang, berarti masih menjadi misteri dan akan kita jalani. Nah, begini penjelasan tentang berpikir sejarah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fires out.